Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai pasar modal pada pertemuan yang ke-11. Secara umum, pasar modal atau capital market adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Dalam arti sempit, pasar modal adalah suatu pasar di mana dana-dana jangka panjang, baik hutang maupun modal sendiri, dipergunakan. Dengan kata lain, pasar modal merupakan tempat pertemuan antara penawaran dan permintaan surat berharga. Dan bursa efek atau biasa disebut stock exchange merupakan tempat pertemuan antara penawaran dan permintaan surat berharga. Pasar modal terdiri dari pasar perdana atau primary market dan pasar sekunder atau secondary market. Pasar primer merupakan penawaran surat-surat berharga dari perusahaan yang menerbitkan atau emiten kepada para pemodal atau investor selama jangka waktu tertentu sebelum surat-surat berharga atau sekuritas tersebut terdaftar di bursa efek. Sedangkan pasar sekunder merupakan perdagangan surat berharga setelah melewati masa penawaran pada pasar perdana. Di pasar sekunder ini, sekuritas diperjualbelikan secara luas setelah melalui masa penjualan pada pasar perdana. Pada pasar sekunder, harga sekuritas ditetapkan berdasarkan permintaan dan penawaran antara pembeli dan penjual. Pasar modal memiliki peranan apabila dilihat secara makro sebagai piranti untuk melakukan alokasi sumber daya ekonomi secara optimal. Dengan berfungsinya pasar modal, maka alokasi sumber-sumber ekonomi seperti sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya modal dapat dialokasikan secara optimal. Dampak positif dari alokasi sumber-sumber secara optimal adalah naiknya pendapatan nasional serta terciptanya kesempatan kerja dan semakin meningkatnya pemerataan pendapatan. Berbagai manfaat pasar modal dapat dinikmati yaitu oleh emiten, investor, dan juga pemerintah. Manfaat pasar modal untuk emiten sendiri yang pertama yaitu perusahaan yang menerbitkan sekuritas pada pasar perdana dan dapat memperoleh dana sekaligus dalam jumlah yang besar. Kemudian yang kedua, dengan menerbitkan saham dapat mengurangi ketergantungan perusahaan kepada bank dan dapat memperbaiki struktur modal. Yang ketiga, dengan menerbitkan saham atau emisi saham, tidak ada beban tetap yang berupa pembayaran bunga dan jangka waktu penggunaan dana dari penjualan saham juga tidak terbatas. Perusahaan yang menerbitkan sekuritas atau emiten memanfaatkan pasar modal untuk menarik dana, umumnya didorong oleh beberapa tujuan. Yang pertama yaitu untuk perluasan usaha. Untuk mengadakan perluasan usaha atau ekspansi, selain ditunjang oleh manajemen yang profesional, juga diperlukan modal, baik untuk investasi pada aktiva tetap maupun untuk modal kerja. Kemudian yang kedua, untuk memperbaiki struktur modal. Untuk perusahaan sendiri, modal terdiri dari modal sendiri dan pinjaman. Penggunaan hutang dalam perusahaan menanggung resiko finansial yaitu pembayaran beban tetap yang berupa bunga. Lebih-lebih apabila pinjaman tersebut berasal dari mata uang asing. Jumlah pembayaran hutang pokok dan bunganya akan menjadi besar. Di sini kondisi ini sangat merugikan perusahaan. Untuk mengatasinya, perusahaan dapat memanfaatkan pasar modal dengan menerbitkan saham baru. Dana yang berasal dari penjualan saham tersebut dapat digunakan untuk membayar hutang.
Tindakan yang demikian disebut restrukturisasi modal, yaitu dengan mengubah komposisi modal di mana bagian modal saham menjadi besar, sedangkan bagian modal pinjaman menjadi kecil. Kemudian tujuan yang ketiga, yaitu untuk melaksanakan pengalihan pemegang saham atau divestment. Perusahaan yang sudah go public adalah perusahaan secara hukum dan nyata sudah beroperasi, yaitu sudah melakukan kegiatan usaha. Dengan demikian sudah ada pemilik perusahaan, yaitu para pemegang saham. Apabila dengan pertimbangan tertentu pemegang saham ingin mengalihkan atau melepas usahanya, mereka dapat menjualnya melalui pasar modal. Selain penjelasan di atas, pasar modal juga bermanfaat bagi investor, yaitu investor yang membeli saham akan memperoleh dividen dan investor yang membeli obligasi akan memperoleh bunga. Kemudian yang kedua, investor sekaligus dapat membeli beberapa macam saham dan obligasi untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar dan mengurangi resiko. Yang ketiga, investor mempunyai hak suara dalam rapat pemegang saham bagi pemegang saham. Dan selanjutnya manfaat pasar modal bagi pemerintah. Yang pertama, meningkatkan investasi, kemudian meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pemerataan pendapatan. Para pemodal atau investor yang masuk di pasar modal berasal dari bermacam-macam kalangan masyarakat. Ditinjau dari tujuan mereka menjadi pemodal, maka dapat dikelompokkan menjadi beberapa kelompok, yaitu yang pertama, pemodal yang bertujuan memperoleh dividen. Kelompok pemodal ini mencari perusahaan-perusahaan yang sudah stabil, sehingga menjamin perolehan keuntungan yang stabil pula. Dari keuntungan perusahaan yang stabil, kelompok pemodal ini mengharapkan bagian laba atau dividen yang stabil pula. Kemudian yang kedua, pemodal yang bertujuan untuk berdagang. Harga saham di bursa efek tidak stabil, ada kalanya naik dan turun tergantung dari kekuatan permintaan dan penawaran. Perubahan harga ini sangat menarik bagi kelompok pemodal yang ingin berdagang di bursa efek dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dari kenaikan harga saham. Dan yang ketiga, kelompok yang berkepentingan dalam kepemilikan perusahaan. Kelompok ini mengutamakan ikut sertanya mereka sebagai pemilik perusahaan. Oleh karena itu, kelompok ini memilih perusahaan yang bonafit dan sudah mempunyai nama baik. Dan kelompok yang keempat yaitu kelompok spekulator. Kelompok ini lebih tertarik saham-saham perusahaan yang baru berkembang, tetapi mempunyai prospek yang baik di masa mendatang. Dalam kegiatan di pasar modal, kelompok spekulator ini berperan untuk meningkatkan aktivitas pasar dan meningkatkan likuiditas saham di bursa efek. Pasar modal sebagai wadah untuk mencari dana bagi perusahaan dan wadah investasi bagi pemodal melibatkan berbagai pihak agar tercipta iklim investasi yang baik dan berlakunya pelaksanaan pembinaan dan pengawasan yang baik. Diperlukan pula pengelolaan pasar modal secara efektif dan efisien. Ada beberapa lembaga yang terlibat di pasar modal, yaitu Bapepam atau Badan Pengawas Pasar Modal, Bursa Efek, Emiten, Perusahaan Efek, Reksadana, Lembaga Penunjang Pasar Modal, Profesi Penunjang Pasar Modal, dan Investor. Kita bahas satu persatu untuk lembaga-lembaga yang terlibat di pasar modal. Yang pertama yaitu Bapepam. Tugas pokok Bapepam tentang pasar modal adalah pertama, mengikuti perkembangan dan mengatur pasar modal sehingga surat berharga dapat ditawarkan
dan diperdagangkan secara teratur dan wajar serta efisien dan melindungi kepentingan pemodal serta masyarakat umum. Kemudian yang kedua, melaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga-lembaga yang terkait yaitu reksadana, bursa efek, lembaga clearing penyelesaian, dan simpanan. Perusahaan efek, tempat penitipan harta, kemudian biro administrasi efek, dan wali amanat, serta penanggung. Dan yang ketiga yaitu memberi pendapat kepada Menteri Keuangan mengenai pasar modal beserta kebijakan operasionalnya. Yang kedua yaitu bursa efek. Bursa efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka. Sedangkan tujuan didirikannya bursa efek adalah untuk menyelenggarakan perdagangan efek yang teratur, wajar, dan efisien. Sementara fungsinya yaitu menjaga kontinuitas pasar. Kemudian yang kedua, menciptakan harga efek yang wajar melalui mekanisme permintaan dan penawaran. Indonesia sendiri sudah memiliki 2 bursa efek, yaitu Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya. Emiten atau perusahaan yang go public adalah pihak yang melakukan emisi atau melakukan penawaran umum surat berharga. Yang dapat melakukan penawaran umum hanyalah emiten yang telah menyampaikan pernyataan pendaftaran kepada Bapepam untuk menawarkan efek kepada masyarakat dan pernyataan pendaftaran tersebut efektif. Lembaga terkait berikutnya yaitu perusahaan efek adalah perusahaan yang telah memperoleh izin dari Bapepam untuk melakukan kegiatan sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek, manajer investasi, serta kegiatan lain sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bapepam. Pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek, dan manajer investasi hanya untuk efek yang bersifat utang yang jatuh temponya tidak lebih dari 1 tahun. Sertifikat deposito, kemudian polis asuransi, efek yang diterbitkan atau dijamin pemerintah Indonesia, atau efek lain yang ditetapkan oleh Bapepam tidak diwajibkan memperoleh izin usaha sebagai perusahaan efek. Berikutnya yaitu reksadana atau investment funds merupakan wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal yang selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Reksadana berasal dari istilah mutual fund, berarti dana, fund yaitu dana, sedangkan mutual berarti saling menguntungkan. Kegiatan reksadana dapat ditempatkan pada berbagai instrumen efek, baik di pasar uang maupun di pasar modal. Hal ini menunjukkan bahwa reksadana bersifat fleksibel karena mampu memberikan berbagai pilihan dan alternatif bagi para investor sesuai dengan tujuan dan kebutuhan dalam berinvestasi. Ada 2 jenis reksadana, yaitu yang pertama, reksadana terbuka, di mana pemegang saham reksadana dapat menjual kembali sahamnya kepada reksadana, dan reksadana wajib membeli kembali saham-saham tersebut. Kemudian yang kedua yaitu reksadana tertutup, di mana reksadana tidak wajib untuk membeli kembali saham-sahamnya. Lembaga selanjutnya yaitu lembaga penunjang pasar modal yang terdiri dari penjamin emisi efek, yaitu pihak yang bertugas memberi nasihat mengenai jenis efek, harga, jangka waktu efek yang diterbitkan, membantu menyelesaikan administrasi dan mengorganisir penyelenggaraan emisi efek.
Kemudian yang kedua, lembaga clearing dan penjaminan, yaitu pihak yang menyelenggarakan jasa clearing dan penjaminan penyelesaian transaksi di bursa efek. Yang ketiga yaitu lembaga penyimpanan dan penyelesaian, merupakan pihak yang menyelenggarakan kustodian sentral bagi bank kustodian, perusahaan efek dan pihak lain. Kustodian adalah pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, serta menyelesaikan transaksi efek dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Kemudian yang keempat yaitu Biro Administrasi Efek, adalah pihak yang berdasarkan kontrak dengan emiten melaksanakan pencatatan pemilikan efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan efek. Kemudian yang kelima yaitu ada wali amanat, adalah pihak yang mewakili kepentingan pemegang efek yang bersifat hutang. Lembaga berikutnya yaitu profesi penunjang pasar modal, yang terdiri dari yang pertama akuntan publik, yaitu pihak yang memiliki keahlian di bidang akuntansi dan pemeriksaan. Tugas akuntan publik di sini adalah melakukan pemeriksaan laporan keuangan dan memberi pendapat atas kewajaran laporan keuangan emiten atau calon emiten. Kemudian yang kedua ada notaris, yang merupakan pejabat yang bertugas membuat naskah perjanjian, penyusunan anggaran dasar dan perubahannya, membuat berita acara rapat pemegang saham. Yang ketiga yaitu penilai atau appraisal, merupakan pihak yang menerbitkan dan menandatangani laporan penilai. Laporan penilai merupakan pendapat atas aktiva yang disusun berdasarkan pemeriksaan keahlian penilai. Yang terakhir yaitu konsultan hukum, adalah ahli hukum yang memberikan dan menandatangani pendapat hukum mengenai emiten. Tugas konsultan hukum meneliti aspek-aspek hukum dan memberikan pendapat dari segi hukum seperti anggaran dasar, akte pendirian, izin usaha, bukti kepemilikan, kemudian perjanjian pihak emiten dengan pihak ketiga. Lembaga terkait yang terakhir di sini yaitu investor atau pemodal, merupakan pihak perorangan, lembaga ataupun perusahaan yang menanamkan dananya dalam sekuritas yang diperjualbelikan di pasar modal. Instrumen pasar modal merupakan semua surat-surat berharga atau efek yang umum diperjualbelikan melalui pasar modal. Yang dimaksud efek adalah setiap surat pengakuan hutang, surat berharga komersial, saham, obligasi, sekuritas kredit, kemudian tanda bukti hutang, opsi atau setiap derivatif dari efek atau setiap instrumen yang ditetapkan oleh Bapepam sebagai efek. Instrumen pasar modal yang paling umum diperjualbelikan melalui bursa efek di Indonesia pada waktu ini adalah saham dan obligasi. Berikut akan saya jelaskan beberapa surat berharga yang diperjualbelikan melalui bursa efek di Indonesia. Yang pertama yaitu saham, yang kedua obligasi, dan yang ketiga derivatif dari efek. Saham merupakan surat tanda kepemilikan bagian modal pada suatu perseroan terbatas atau PT. Ada beberapa jenis saham dalam prakteknya yang dapat dibedakan menurut cara peralihan dan manfaat yang diperoleh dari para pemegang saham. Menurut cara peralihannya, saham dibedakan menjadi saham atas unjuk dan saham atas nama. Kemudian apabila menurut manfaat yang diperoleh pemegang saham, saham dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu saham biasa dan saham preferen. Kemudian untuk obligasi sendiri merupakan surat pengakuan utang dari emiten yang dijamin oleh penanggung yang mengandung janji pembayaran bunga serta pinjaman yang dilakukan pada
jatuh tempo. Obligasi dapat diterbitkan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik swasta, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah. Surat berharga yang ketiga yaitu derivatif dari efek. Di sini ada right, merupakan hak memesan saham terlebih dahulu yang melekat pada saham yang memungkinkan para pemegang saham untuk membeli saham baru yang akan diterbitkan oleh perusahaan. Kemudian warrant merupakan salah satu bentuk surat berharga yang dikeluarkan oleh perusahaan yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli saham dengan syarat-syarat yang telah ditentukan terlebih dahulu. Kemudian ada obligasi konvertibel, merupakan obligasi yang setelah jangka waktu tertentu dan selama masa tertentu dengan perbandingan dan harga tertentu dapat ditukarkan menjadi saham dari perusahaan. Yang keempat yaitu saham dividen. Keuntungan perusahaan dapat dibagi dalam bentuk tunai maupun dalam bentuk dividen. Kemudian yang terakhir yaitu saham bonus. Biasanya perusahaan menerbitkan saham bonus yang dibagikan kepada pemegang saham lama. Pembagian saham bonus untuk memperkecil harga saham yang bersangkutan yang akan menyebabkan penurunan harga karena penambahan saham baru. Dalam melakukan investasi di pasar modal, investor harus benar-benar menyadari keuntungan dan kerugian yang akan terjadi. Oleh karena bermain di pasar modal harus mendapatkan jaminan untuk mendapatkan capital gain, yaitu selisih antara harga beli saham dengan harga jual. Dengan demikian, bermain di bursa juga sangat mungkin seorang investor mengalami capital loss atau kerugian. Untuk itu ada beberapa strategi investasi yang dapat dilakukan, khususnya dalam bentuk saham agar mendapatkan capital gain, yaitu dengan yang pertama beli di pasar perdana, kemudian dijual begitu dicatatkan di bursa. Strategi ini dilakukan dengan keyakinan bahwa harga saham akan naik begitu suatu emisi saham dicatatkan di bursa. Yang kedua, dengan mengumpulkan beberapa jenis saham dalam satu portofolio. Strategi ini dapat memperkecil resiko investasi karena resiko akan disebar ke berbagai jenis saham. Yang ketiga yaitu beli dan simpan. Strategi ini digunakan apabila investor memiliki keyakinan berdasarkan analisis bahwa perusahaan yang bersangkutan memiliki prospek berkembang di masa depan. Yang keempat, dengan membeli saham tidur. Saham tidur merupakan saham yang tidak mendapat perhatian masyarakat pemodal dan cenderung nilainya di bawah harganya. Kemudian yang kelima yaitu strategi berpindah. Pemodal yang spekulatif cenderung berpindah dari saham yang satu ke saham yang lain dengan manfaat perbedaan siklus harga individual. Pemodal seperti ini harus senantiasa mengikuti pergerakan atau perubahan harga saham di bursa. Dan yang keenam yaitu strategi konsentrasi pada industri. Strategi ini dilakukan dengan memusatkan perhatiannya pada perkembangan industri tertentu. Strategi ini adalah memilih saham-saham yang terbaik pada industri yang dinilai mempunyai kondisi dan mekanisme kerja yang baik. Kemudian yang terakhir yaitu strategi belilah pasar atau mutual fund atau unit trust. Strategi investasi dengan membeli unit sertifikat atau saham yang diterbitkan oleh perusahaan reksadana. Strategi ini cocok untuk investor yang tidak mempunyai informasi yang cukup atau tidak memiliki cukup waktu untuk melakukan analisa pasar. Memprediksi resiko dalam investasi merupakan hal yang cukup kompleks. Resiko investasi di pasar modal pada prinsipnya
berkaitan dengan kemungkinan terjadinya fluktuasi harga. Risiko yang mungkin dihadapi yaitu yang pertama risiko daya beli. Risiko ini terkait dengan kemungkinan terjadinya inflasi yang menyebabkan nilai real pendapatan akan lebih kecil. Kemudian risiko berikutnya yaitu risiko bisnis adalah suatu risiko menurunnya kemampuan perusahaan memperoleh laba, sehingga pada gilirannya mengurangi pula kemampuan perusahaan membayar bunga dan dividen. Risiko yang ketiga yaitu risiko tingkat bunga yang merupakan naiknya tingkat bunga biasanya akan menekan harga surat-surat berharga, sehingga biasanya harga surat berharga akan turun. Yang keempat yaitu risiko pasar. Apabila pasar bergairah, pada umumnya harga saham akan mengalami kenaikan, tetapi bila pasar lesu, maka harga saham cenderung turun. Dan yang terakhir yaitu risiko likuiditas. Risiko ini berkaitan dengan kemampuan suatu surat berharga untuk segera diperjualbelikan tanpa mengalami kerugian yang berarti. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai pasar modal. Semoga bermanfaat. Selamat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.